Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berembuk, beraksi, berdampak. Anak-anakku, sukses itu mudah, semudah membalikan telapak tangan. Sukses semudah membalikan telapak tangan. Jangan dibalik. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Itu salah. Itu slogan sesat. Slogan orang-orang yang pesimis. Ini rembuk beraksi berdampak, rembuk pemuda. Kalau ini Anda di ruangan ini bergerak bersama-sama, seperti dikatakan Kak Sarah, Mas Aidil, ini nanti bisa digoncang ini dunia, bukan saja Indonesia. Tapi jangan setelah rapat rembuk pemuda pulang tidur. Pesan saya adalah perbanyak karya. Jangan lebih banyak narasi daripada karya. Narasi tanpa karya nol. Gagasan tanpa action nol. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, bisa kami tunjukkan perjalanan hidup kami dulu PPL yang terendah, honorer PPL, penyuluh lapangan. Dan saya katakan pada saatnya nanti aku rebut menjadi nomor 1 sektor pertanian Republik ini. 20 tahun itu jadi kenyataan. Dan ada kisah yang menyedihkan. Kami ketemu, maaf saya tidak sebut nama, ketemu Menteri Pertanian di Indonesia Timur. Kami mau bertamu tapi ditolak karena beliau lelah. Kami paham, tapi saya katakan, ya Allah, bukakan pintu rezekimu, moga-moga aku bisa duduk di tempat itu dan bisa menerima semua pihak yang mau bertamu. Kami tunjukkan nih, fotonya masih ada. Waktu kami dulu jelek, kurus, miskin, tapi hidup. Kami dulu PPL, gaji Rp125.000. Rp125.000 per bulan. Kami tidak punya keluarga. Kami tinggal di kaki gunung dan daerah termiskin di Indonesia Timur, yaitu Pondre. Mas Aidil pasti tahu. Termiskin di Sulawesi Selatan itu Pondre, kami tinggal di sana. Kami 12 bersaudara. Ibu rumah tangga, bapak petani. Bayangkan 12 bersaudara. Ini, tapi kalau ada kemauan yang keras, pasti bisa. Sebagai pemuda, pantang mengeluh gagal. Meminta gagal, apalagi bawa proposal. Kalau ada yang bawa ke Kasara, bawa proposal, itu orang yang akan gagal masa depannya. Aku serius. Kalau ada yang meminta, itu orang lemah, bukan pemuda yang diinginkan Bung Karno pada saat Republik ini merdeka. Kami rasakan itu. Anak-anakku, kami berjuang dari desa, kemudian pindah ke kota, tinggal di kos-kosan. Nah, ini anak-anakku sekalian, kami kumpulkan foto. Pada saat itu belum ada HP. Kami kumpulkan dan saya katakan pada saatnya foto ini, gambar ini akan bercerita pada pemuda-pemuda berikutnya yang akan melanjutkan perjuangan di Republik ini. Ini PPL, gaji 125. Ini motor pertama, juga sambil belajar naik motor karena nggak pernah punya motor. Ini kami diberikan pada saat sudah 4 tahun, 3 tahun di hutan. Kami tinggal di hutan. Dan tadi dicerita kos-kosan, Indomie dan seterusnya, itu sahabatku. Itu yang membuat kami berdiri di sini. Ini waktu tinggal di kos-kosan.
gondrong, ini pasti asisten baru yang ikut ini. Begini menteri baru, menteri tembak, baru naik, baru 10 bulan. Itu kami tinggal di kos-kosan 4 tahun. 4 tahun di kos-kosan. Waktu itu kami mau jadi tentara, tetapi kami lulus, tetapi ibu saya, pada saat kami lulus TNI, juga lulus di perguruan tinggi. Ini foto saya waktu tahun 88-93. Ini sekarang sudah berevolusi. Coba kurus, gondrong, baju ini pemberian, celana juga pemberian, kasur juga pemberian orang Palopo, kemudian ranjangnya juga pemberian, semua pemberian, anugerah, gratis. Bayangkan tinggal di kamar 4x6 dan bisa lihat di kos-kosan, namanya tinggal di kos-kosan. Nih kos-kosannya, nih sayur gratis, ikan gratis, tangkap sendiri. Modalnya cuma bawa beras dari desa ke kota, itu pun tidak cukup. Kalau ada pesta, pakaian rapi, masuk bawa amplop tanpa isi. Dan saya yakin kelakuan Anda juga, kelakuan saya ini. Kami ke Jakarta, tidur di masjid, nih Istiqlal. Ini Kak Lubis, ini dari MIPA, tinggal di masjid. Kami punya uang tinggal 100.000. Kami naik kapal Spanyol, separuh nyolong. Kenapa? Nggak cukup uang saya untuk beli tiket. Kami bayar satpam 1/4 di kapal. Aku lakukan ini bukan karena karakter saya jelek, tapi aku tidak mampu saat itu. Dan saya katakan pada saatnya aku akan balas dengan kebaikan keburukan saya masa muda saya. Naik kapal 3 hari 3 malam, merapat, tidur di masjid di Istiqlal. Pada saat setelah 15 tahun kami ditakdirkan menjadi menteri 2014. Kami ditanya, kok bisa jadi menteri? Yang tanya adalah para pengamat, Profesor Rizal Ramli, Cipta Lesmana, semua pengamat, kok Bapak bisa jadi menteri? Aku tanya balik, kok Bapak bisa jadi profesor? Yang mengantarkan kami dari desa menuju istana, dari desa menuju ke Kementerian Pertanian adalah takdir yang kami rintis sejak jadi pemuda. Pemuda mau berhasil? Enggak ada pemuda berhasil suaranya seperti semut. Percaya. Mau berhasil? Ini sudah ada tanda-tanda sedikit. Sudah ada getaran. Anak-anakku sukses itu mudah, semudah membalikan telapak tangan. Sukses semudah membalikan telapak tangan. Jangan dibalik. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Itu salah. Itu slogan sesat. Slogan orang-orang yang pesimis. Ini rembuk beraksi berdampak, rembuk pemuda. Kalau ini Anda di ruangan ini bergerak bersama-sama, seperti dikatakan Kak Sarah, Mas Aidil, ini nanti bisa digoncang ini dunia, bukan saja Indonesia. Tapi jangan setelah rapat rembuk pemuda pulang tidur. Gak bisa. Bangunkan lahan tidur, bangunkan pemuda tidur, goncang ini republik, bahkan seluruh dunia. Pasti bisa.
Tapi kalau Anda mengumpul narasi tanpa action, nol. Anak-anakku, Anda masih muda. Anda masih muda. Sukses di saat sekarang 5 tahun, 10 tahun bisa. Ikuti Mbak Rara. Saya nggak bisa ketemu seperti Mbak Rara dulu, nggak bisa ketemu sehingga tidur di masjid. Mas Saidil bersyukur ada orang yang mengulurkan tangan seikhlas Mbak Sarah. Bersyukur kalian dalam ruangan ini. Kami mau ikut seperti ini dulu, nggak ada kesempatan. Kami tidak dikenal siapa-siapa, tapi saya katakan, ya Allah, berikan pintu rezekimu, aku mau bongkar laci dunia. Saya tidak akan pantang menyerah sebelum saya rebut cita-cita saya impikan. Ingat, mau sukses? Jangan mengeluh, jangan bawa proposal, jangan meminta. Karena hati-hati, aku serius. Bukan aku bela Mbak Sarah, aku serius. Kalau sudah bawa proposal, sudah ada rencana bahwa Anda lemah, dan itu terbiasa nanti. Allah bisa karena biasa, terbiasa lemah karena sandar pada seseorang. Kalau sandar pada Kak Sarah, sandar pada Mas Aidil, Anda adalah sesat. Jangan sandar pada orang, berdiri pada kaki sendiri, mandiri, dan terus bekerja untuk sukses. Kalau ada orang bawa proposal, kemudian dia mendapatkan dana, saya ulang, ada orang bawa proposal, kemudian dia dapatkan dana, dia akan ulangi terus menerus sampai dia jadi menteri, jadi pengemis. Kalau minta nomor WA bisa, boleh, tapi meminta lebih dari itu nggak boleh, bukan pemuda. Bukan Mas Saidil, bukan di tempat ini, karena dia orang hebat. Sebatas WA tadi diminta. Anak muda, anak-anakku sekalian yang saya cintai, sekarang Anda bergerak masing-masing di sektornya masing-masing, dimanapun Anda berada, harus menjadi terbaik, harus menjadi terbaik. Kami tidak pernah mimpi berdiri di tempat ini. Kami tidak pernah bermimpi berdiri di tempat ini. Mau lihat kantor kami dulu, kantor terjelek mungkin di Indonesia. Ini kantor pertama 2004, jelek, biayanya ini 200.000 rupiah. Ini kantor saya pertama. Bayangkan, atapnya dari rumbia, dindingnya dari kapuk, itu pun punya Om Spanyol juga. Separuh nyolong, bukan separuh nyolong, full nyolong. Makanya sekarang kami dirikan AAS Foundation untuk kemanusiaan. Setelah 7 tahun jadi ini. Jadi kalau mau pasti bisa. Tapi mau. Jadi datang di sini, maaf ya, apa bisa agak keras omongan saya? Boleh? Boleh ya? Tidak tersinggung ya? Pemuda tidak boleh tersinggung. Oke? Aku berikan yang pahit karena itu adalah jamu. Aku ini kakakmu. Hidupku kami sudah syukuri. Enggak. Saya katakan waktu terakhir dipanggil kedua kali, Pak Amran, mau bantu nggak? Siapa? Tapi kami ingin luruskan kembali pertanian. Kalau ada macam-macam, aku pecat di tempat seperti dulu. Aku boleh cerita pahit ya? Seperti ini kalau bisa dilakukan sekali 3 bulan atau setiap 6 bulan, dan ketemu orang-orang yang sudah berhasil, undang datang supaya ada head transfer, pindah panas. Kalau antara pemuda sama-sama 5 watt, duduk sama-sama, itu getarannya tidak ada, panasnya tidak ada. Bahkan di warung kopi kalau sama-sama duduk 5 watt, tidak ada nyala di sana. Itu hanya lilin yang menyala, dan ada getaran di sana menakutkan siapa yang bayar nanti.
Anak-anakku, nanti kami akan keliling seluruh Indonesia. Kalau aku duduk, langsung duduk. Tidak seperti dulu. Dulu aku tidak berani lewat saja di depan kafe, nggak berani. Kenapa? Jangan-jangan dipanggil singgah, tiba-tiba kita disuruh bayar. Tapi sekarang insya Allah kalau cuma 1.000, 2.000, 5.000 sudah tidak bergetar lagi. Jadi kalau aku sudah duduk di Jawa, Sulawesi, Maluku, Sumatera, kalau aku duduk, pemuda ngumpul, dia sudah tahu. Bahkan ada sahabat saya lahap banget kalau saya datang duduk, hei, kamu pelan-pelan makan, jangan buru-buru gitu. Kenapa kau lakukan itu? Ini rasanya nikmat, sempurna nikmatnya. Kenapa? Sudah jelas yang bayar. Kalau sesama 5 watt, ini tidak nikmat. Nasi goreng, ayam panggang, tapi tidak nikmat karena tidak jelas di mana ujungnya nanti ini. Benar? Siap sukses? Kurangi tidur. Kurangi tidur. Usahakan jangan kena sinar matahari di rumah. Dan harus berkarakter. Jujur, disiplin, pekerja keras, baik hati, seperti Mbak Kak Sarah. Aku panggil kakak, di DPR nanti aku panggil kakak. Kenapa? Kenapa aku diundang di Rembuk Pemuda? Aku merasa pemuda kembali. Teman-teman sekalian, waktunya sudah habis ya? Berapa menit? Ini belum aku cerita Indonesia. Indonesia akan memimpin dunia nantinya untuk sektor pangan. Oke? Anak-anakku, kalau mau sukses, keluarkan air matanya sekarang. Itu air mata perjuangan. Saya ulangi, kalau mau sukses, keluarkan air matanya hari ini, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Itu insya Allah sukses. Jangan nanti air matanya dikeluarkan setelah 25 tahun ke depan, 21 Indonesia Emas. Kenapa? Air mata penyesalan dan penderitaan. Dan biasanya penderitanya sampai liang lahat. Sekarang jangan main-main. Jangan. Maaf. Ini di ajaran kami tidak akan berubah nasibnya suatu kaum kalau bukan kamu yang merubah sendiri. Tidak mungkin. Kalau secara hitungan statistik, tadi kantor kami punya 5, pinjam uang 500.000. Setelah 7 tahun kami bangun kantor yang lumayan besar. Bahkan sudah 10 kantor, itu 13 lantai, 14 lantai. Tapi ada kemauan keras di sana. Ada passion di sana, ada spirit di sana. Yang membara. Bukan pemuda yang bawa proposal. Aku serius. Kalau Anda tidak ada alasan, tidak ada modal, enggak, kami tidak punya modal. Yang seperti, maaf ya, aku koreksi ya. Yang penting ada kemauan, sehat, sukses. Justru kalau pemuda yang tidak ada modal, aku bahagia, aku senang melihatnya. Kalau ada pemuda yang menderita, aku senang melihatnya. Mudah dia dibangkitkan mereka. Pemuda yang hebat nanti ke depan adalah pelaut, seperti pelaut ulung yang lahir di ombak besar. Tapi kalau lahir di kolam renang, itu biasanya tidak tangguh menghadapi cobaan, tantangan, dan seterusnya. Kenapa banyak menganggur? Kenapa sarjana banyak menganggur? Karena dia latihan di kolam renang, dia latihan di kampus, latihan bernarasi. Kalau mau sukses, lepas di laut Banda, dia pilihannya 2, mati atau sukses. Nah, itu baru pemuda. Ini pulang, banyak syarat untuk sukses. Sorry, nggak banyak syarat. Bapak Ibu yang masih muda, ada yang masih bujangan? Udah. Yang masih bergantung, jangan minta warisan pada orang tua, jangan minta uang pada orang tua. Kalau mau sukses, matikan keraguannya bahwa saya bisa hidup sendiri.
Oke, aku lanjut pertanian. Kami tahun ke-6, 2014 dulu, kami dari desa, dari kampung tiba-tiba jadi menteri. Saya ditanya, kok bisa jadi menteri? Aku juga bingung, kenapa bisa jadi menteri. Setiap detik adalah takdir. Kebetulan 2014 takdirku mengantar menjadi Menteri Pertanian Republik Indonesia. Terus apa bisa merubah Indonesia? Beri aku kesempatan. Aku tidak bisa jawab hari ini. Seperti food estate kemarin, ribut se-Indonesia. Kenapa? Karena hanya bernarasi. Saya katakan, kami dipanggil presiden terpilih dan presiden. Pak Mentan, gimana bisa jawab ini? Gampang Pak, beri waktu 40 hari. Aku jawab itu. Tidak bisa aku jawab hari ini. Bisa lihat hasilnya, buka hasilnya. Kami menghadap, kami panggil direktur yang kerja di Kalimantan. Direktur, kerjakan. Oh siap Pak. Oh sorry, direktur, nggak bisa Pak. Datang profesor, nggak bisa Pak. Yang mengeluh itu, nggak bisa. Kalau ada pemuda mengatakan nggak bisa, Mbak Sarah, jangan dekat sama Mbak Sarah. Aku lihat luar biasa, barusan aku lihat pidato Mbak Sarah luar biasa. Top. Ini bisa merubah Indonesia ke depan. Ikuti beliau. Bukan karena saya ada depannya beliau. Kami nggak suka basa-basi. Enggak. Kami profesional. Kalau hitam-hitam, putih-putih, nggak ada abu-abu. Karena biasanya manusia yang berada pada perantara itu tersesat juga. Ini kemarin kami dipanggil, Pak, beri waktu 40 hari. Aku panggil direktur, Pak Menteri, ini tidak ada kesuburan. Yang satu, Pak, ini tidak ada mobil. Pak, ini hutan rimba. Oke, minggir-minggir. Yang bisa, yang mana? Diam. Maksudnya, yang tidak bisa, minggir dulu. Maksudnya, saya copot hari ini. Langsung, jadi matikan dulu keraguannya. Tiba-tiba datang, Pak, aku bisa juga kayaknya. Enggak ada kayaknya. Yang ada kayaknya, enggak bisa ikut. Pak, siap, bisa. Ada 15 orang, pemuda seperti kalian, masih muda. 15, maju, bisa, siap bisa. Karena kalau tidak bisa, dia sudah tahu. Bekas tangan saya, 1.500 kami copot selama 5 tahun. Dan nggak ada bunyi satupun. Meritokrasi. Tunjukkan pada mereka bahwa kami teladan. Hati-hati nanti kalau kalian pemimpin. Jangan coba-coba bernarasi yang kau tidak bisa lakukan. Biasanya pemimpin bernarasi yang tidak mampu dilakukan, sehingga ada sanksi sosial yang beredar. Masyarakat beredar sanksi sosial, pada bawahan beredar bahwa ini omong kosong bos saya, sehingga terjadi demotivasi. Nah, Bapak Ibu, saya panggil, bisa? Siap bisa Pak. Terakhir aku bisiki sebelum berangkat ke Kalimantan, aku baru dilantik. Kamu kerjakan? Kalau tumbuh jagungnya, jabatanmu tumbuh. Kalau tidak tumbuh, mati seperti jagung itu jabatan. Presiden terpilih minta wakil menteri, ini wakil menteri di samping saya, Pangdam. Saya sudah telepon, gimana? Tunggu Pak. Istrinya minta pulang, karena semua laki-laki minta pulang. Pak, kenapa nggak pernah pulang? Lama banget, 40 hari nggak pulang. Aku ini masih butuh kasih sayang. Mah, ini menteri lain. Ini satunya kata dengan perbuatan. Mah, masih mau terima tunjangan kinerja? Masih mau pakai skincare? Masih mau belanja di mall? Izinkan saya berjuang, karena menteri ini lain daripada yang lain. Kami datang, kami pakai heli mendarat, foto. Seketika, maaf, kami dipanggil Presiden Pak Joko Widodo, kemudian sorenya dipanggil Presiden terpilih. Apa kata beliau? Pak Amran, apa kau lakukan? Oh ini maaf, berdiri Pak Jenderal, ini saksinya beliau kepalanya. Minta maaf Jenderal, karena anak muda itu bukan butuh narasi, bisa didapat di Google, bisa YouTube macam-macam, TikTok macam-macam. Tapi dia butuh bukti, evidence, butuh bukti. Akhirnya kami dipanggil. Kok bisa tumbuh? Iya, karena dikerjakan Bapak Presiden. Kalau diomongin enggak jadi, kalau cuma omong-omong. Kami dipanggil Bapak Presiden terpilih. Kalau tidak salah 32 juta viewers
yang melihat langsung jawaban ini dan memuji pada saat itu sehingga terbelah dan mengatakan bahwa ini yang benar. Pak Prabowo, terima kasih Pak Mentan. Dua presiden, terima kasih. Itulah pemuda, bekerja bukan bernarasi. Kalau aku mau Pak beres, Pak beres, itu namanya cari muka. Anda sudah punya muka. Nih, food estate sudah beres, sudah selesai. Saya katakan, bulan aja rencana ditanami, apalagi bumi. Sederhana. Tanya itu tanah, jangan tanya profesor apalagi yang pernah gagal. Jangan tanya dokter yang pernah gagal. Kenapa? Dia akan membuatmu surut, nyalimu surut. Kalau mau tempur, jangan tanya orang gagal, tapi tanya orang yang berhasil. Tanya pendekar seperti presiden terpilih, seperti Pak Jokowi, seperti pemimpin-pemimpin kita, seperti Mbak Sarah. Tanya mereka yang berhasil. Tapi yang gagal jangan coba-coba tanya. Kenapa? Yang diceritakan adalah hantu dan seterusnya. Hantu kegagalan diceritakan. Dan juga sekali-sekali duduk dengan power plant, jangan 5 watt. Paham? Setuju? Power plant yang nyalanya seperti lampu di atas. Anak-anakku sekalian, kami tunjukkan arah peta jalan untuk pangan Indonesia ke depan. Ini kami sudah paparkan. Kami ditanya kemarin, kenapa pangan bermasalah? Ini ada wartawan, jangan direkam sayang ya. Ini untuk pemuda. Aku merasa tidak sempurna kalau informasi ini saya tidak sampaikan. Sepakat ya, wartawan ya. Sayang, ini merah putih, kita jaga. Kami datang, saya katakan, begitu kami analisa ada 4 kesalahan. 1, kebijakan. 2, sarana produksi. 3, alat mesin pertanian. 4, benih unggul yang bermasalah. 5, irigasi. Ini bermasalah dan maaf, yang keluarkan kebijakan adalah kita. Itu rapat yang dihadiri oleh Bapak Presiden terpilih dan Presiden Pak Joko Widodo. Kami sampaikan, beliau setuju. Semua rubah. Alhamdulillah kami rubah dalam waktu 5 bulan. Dan produksi kembali naik. Itu kemarin rencana impor itu jauh lebih besar. Ada pengamat kemarin mengatakan, minus ini tahun, iya, tapi minusnya jauh lebih besar kalau kita tidak bergerak. Kami tunjukkan datanya, bahwa ini ada anomali tertinggi selama 10 tahun, produksi bahkan 20 tahun, itu di bulan musim kering. Kenapa kita lakukan pompanisasi? Karena itu solusi tercepat untuk Indonesia. Ini yang September, boleh lihat September, itu anomali 2,8 juta produksinya, dan tertinggi selama 10 tahun. Itulah dahsyatnya kebijakan. Hati-hati pemuda, kalau Anda memimpin, hati-hati dalam analisis. Salah mengambil kebijakan jauh lebih berbahaya daripada koruptor dan penjahat. Hati-hati. Kami ini tidak tambah anggaran. Anggaran kami geser, anggaran untuk bangun gedung, anggaran untuk seminar, anggaran untuk gunting pita, anggaran untuk cipika-cipiki. Nggak penting, hapus. Belikan dulu untuk kepentingan petani Indonesia. Kemudian ini bukan data pertanian. Kami sudah perintahkan pertanian tidak boleh keluarkan data. Kenapa? Mafia kadang ikut berkontribusi untuk menyerang Indonesia negaranya. Kenapa? Importir sudah bangun infrastruktur 79 tahun. Bangun gudang, ada kapalnya, importir. 1 kali impor triliunan untungnya. Jadi banyak yang tidak senang. Jadi kami diserang terus. Gak masalah. Saya katakan yang penting bukan pribadi saya, selama kinerja Anda serang, dan syukur-syukur itu konstruktif. Bukan karena sentimen, karena ada hidden agenda, agenda-agenda terselubung Anda bawa. Kami tunjukkan program. Nih, program berikutnya kita tunjukkan. 5 tahun ke depan, blueprintnya sudah selesai. Bukan selesai rancangannya, tapi kerjanya sudah jalan. Kami ditanya, anggarannya dari mana? Kami mengundang para pemuda-pemudi Indonesia yang mau bekerja tanpa APBN. Dan nanti kita bayar setelah ada APBN. Ternyata banyak pemuda terharu.
ikut langsung terjun, anggarannya nilainya sampai 7 sudah lebih 10 triliun nilainya nanti bergerak, tidak ada PBN. Kami minta kamu berkontribusi pada negara, kamu sudah kaya. Kita lihat program pangan nasional. Ini pengembangan benih unggul, revitalisasi, irigasi, cetak sawah 3 juta, transformasi pertanian modern. Anak-anakku sekalian, bagaimana supaya pemuda seperti kalian mau ikut pertanian? Saya katakan, pertama literasi digital. Gunakan teknologi. Kalau tidak ada teknologi, pemuda tidak ikut. Yang kedua, untung. Kalau tidak menguntungkan, enggak mungkin ikut. Kami sudah siapkan rembuk pemuda. Kalau nanti kami kunjungan, enggak usah bertanya, enggak usah tunggu undangan. Bukan pemuda kalau tunggu undangan. Datang hadir. Aku dulu yang hadir di rembuk nasional. Jadi kodenya langsung latihan saja. Kodenya berembuk, beraksi, berdampak. Gerakan itu aja dilakukan, dia berembuk, beraksi, berdampak. Enggak usah, jangan berteriak gini aja, enggak usah bunyi. Itu aja. Oh, ini alumni rembuk pemuda tahun kedua, angkatan kedua. Oke. Bisa lihat, next. Kemudian, stop. Pengembangan komoditas ekspor. Tahu, kami kemarin mungkin ada yang baca, di Komisi 4 aku katakan dia kecilkan Indonesia. Marah saya katakan, Indonesia negara besar. Tahu, CPO kita mengendalikan 58%, kurang lebih 60% dunia. Karet kita nomor 3 dunia. Kopi kita nomor 3 dunia. Kakao kita nomor 3 dunia. Kelapa dalam kita nomor 1 dunia, nomor 2 dunia. Selalu dikecilkan, bangga. Saya senang dengan Mbak Sarah tadi. Dia merasa benar sendiri. Dia merasa hebat kalau dia mampu mengkonstruksi kata menjadi kalimat yang indah, narasi yang indah. Narasi tidak bisa membuat pertumbuhan, hanya bisa memotivasi dan memberi gagasan, tapi itu langkah awal. Ini kita peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 8. Yang terbesar kami ambil, dan ini yang kita lakukan, rehab di lapangan. Tahu anak-anak nanti ke depan, kalau ini kita angkat 5 tahun atau 3 tahun ini berbuah, ini bisa 2 kali lipat. Mimpi kami adalah dihilirisasi. Ekspor kita 500 triliun dari sektor pertanian. Bayangkan kakao, itu harganya Rp1.000 1 genggam, tapi kalau sudah processing terjadi hilirisasi, itu bisa menjadi 20.000, 2000%. Dan bangga di Changi, jujur aku tersinggung, di Changi berdiri orang Indonesia rame-rame beli coklat. Padahal dari Indonesia tidak ada coklat di Singapura, nggak ada kakao di Singapura, nggak ada mente di Singapura, dari Indonesia, dan mampu kita buat. Kita lemahnya di processing. Nih, tuh berapa? 33.800%. Edit value-nya kalau kita yang buat. Nah, pemuda ini yang harus lakukan. Jangan, kalau ada pemuda WA selfie, makan coklat, nasi goreng, ini pemuda malas. Tidak ada di sini ya. Ini kita lakukan hilirisasi. 500 triliun, kalau kita hilirisasi, saya ulangi, naik 20 kali lipat, 10 kali lipat. Itu kalau 20 kali lipat, 10.000 triliun devisa masuk di Indonesia. Dan itu tanggung jawab kita semua, termasuk pemuda yang ada dalam ruangan ini. Kalau 10.000 triliun ini, itu dolar bisa 1 banding 3.000 atau 2.000 ke depan, maksimal 5.000. Tapi kita hilirisasi di sini. Indonesia kita hilirisasi di Singapura, Thailand, Amerika, Eropa, kemudian dibeli kembali. Padahal teknologi sudah ada. Kita hilirisasi di Indonesia. Dan ada, kami tunjukkan dampaknya. Kita ini negara agraris. Kita ada keunggulan comparative advantages. Berada di Khatulistiwa. Seperti Brasil. Insya Allah doakan kami ke Brasil, G20 diundang. Lusa kami berangkat ke Brasil. Kami berangkat.
Kami tersinggung selalu dikecilkan Indonesia. Baru minggu lalu kalau ada yang baca, kita mendapatkan penghargaan tertinggi FAO. Tertinggi food security, itu tertinggi selama 40 tahun kita dapatkan, dan itu terbaik seluruh dunia. Karena rintisan 10 tahun. Rintisan pangan yang kita jaga, inflasi dan seterusnya. Dan ini yang menilai FAO, bukan kita. Selalu mengecilkan Indonesia. Next. Pangan kita, tadi pangan bergizi, kita ekspor oke, peningkatan produksi pangan, ada lumbung pangan, jangan-jangan waktunya terlalu lama. Sebenarnya kalau ketemu pemuda, tolong Mas Afdal, jangan saya diberi waktu 2 jam, 7 hari baru bisa. 7 hari nanti aku yang tanggung. 7 hari, 7 hari, enggak cukup, enggak cukup, enggak cukup. Kalau aku diundang 2 jam, 3 jam, itu main-main. Aku bisa buatkan narasi yang indah, tapi tidak seindah dengan kenyataan. Kemudian pekarangan pangan, kami tunjukkan pangan, lumbung pangan nasional. Kalau ini dilakukan secara konsisten, paling lambat 2 tahun, 3 tahun swasembada, bisa jadi 2 tahun. Yang penting jangan diganggu. Pemuda, rembuk pemuda mensupport sektor pertanian, jangan diganggu oleh mafia-mafia yang berkeliaran di Republik ini. Tunjukkan Merauke yang dirintis. Ini kami tunjukkan fakta, sudah dikerjakan padahal anggarannya belum ada. Nah, itu namanya pemuda. Ini proposalnya duluan. Begitu dikasih proposal, nggak ada kerjanya. Mbak Sarah sampaikan tadi seperti itu. Ini bukan Mbak Sarah, jangan dikasih. Kalau ada, lain kali ada pemuda bawa proposal, jangan diajak berbicara. Kalau ada pemuda bawa ide, ajak dia berbicara, ajak dia berdebat. Ini Merauke sudah kurang lebih 30.000 tanam sampai Bapak Presiden datang. Apa betul? Katanya tidak bisa tumbuh padi. Enggak. Kalau dia masih bumi aku tanami, pasti tumbuh. Presiden datang, ada foto presiden. Kami menggunakan teknologi tinggi, dan nantinya ingatkan saya, bagi pemuda yang mau bergerak sektor pertanian, kami membangun klaster pertanian modern dan bisa bertani dari bawah pohon. Minimal untung 10-20 juta per orang bisa dapat, dan itu kami berikan hibah. Kak Sarah, aku panggil kakak ya, karena mengenang berdiri di tempat ini. Bukan fisikku yang memanggil kakak, spiritku yang memanggil kakak. Ini Bapak Presiden datang, lihat, tunjukkan teknologi yang kita gunakan dan 7 tahun yang lalu kami rintis. Lihat teknologi autonomous, bergerak sendiri. Dulu pertanian tradisional kami ubah menjadi pertanian modern. Transformasi pertanian tradisional yang 79 tahun kami giring menjadi pertanian modern. Ini traktor sistem autonomous, berjalan sendiri. Ini alat tanam, dulu tanam pakai tangan, kami gunakan alat tanpa operator. Dan buatan anak bangsa, buatan dari pertanian. Dan ini kita lakukan, sekarang sudah terjadi. Cuma ada kelemahan kita. Iri, gengsi, ini yang harus dibunuh di Republik ini. Gengsi melanjutkan program kalau sudah bagus. Dia mencari ide baru yang tidak jelas. Contoh, kepala desa berganti, ganti program. Bupati berganti, ganti program. Gubernur berganti, 3 stadion tidak ada yang jadi, berganti program. Presiden berganti program. Yang korban adalah rakyat, dan yang korban adalah pemuda yang ada sekarang. Ini yang salah, ini yang keliru. Alhamdulillah, tahun ini adalah golden momentum, momentum terbaik ini. Pemerintahan berkelanjutan, ini harus kita rawat. Ini pertama dalam sejarah. Maaf, dulu putus Bung Karno ke Pak Harto sudah putus. Ini kita rawat keberlanjutan.
Nggak ada yang sempurna, kita saling menyempurnakan. Benar Mas Saidi tadi, Pak Sarah, tidak ada yang sempurna, termasuk saya. Aku tidak hebat, aku tidak akan hebat tanpa kalian. Nggak bisa aku berbuat sendiri. Sukses tidak pernah berdiri sendiri, nggak pernah kalau bukan lingkungan yang mendukung. Kalau pemuda mau bergerak, aku percepat swasembada. Kalau 1000 orang ini mau bergerak bersama, bisa lebih cepat aku rebut. Ini mumpuk pakai drone, dulu 20 orang kalau tanam. Sekarang 20 orang, satu orang tanam bisa 20 hari, 1 hektar. Sekarang 2 jam, tombol, itu pun bisa ditombol sambil yang masih muda hubungi pacarnya. Begitu nikmatnya bertani nanti. Ini kami rancang klaster Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, 10.000 hektar. Kami belikan peralatan hibah untuk pemuda. Yang mau ikut mendaftar. Jadi lebih dari proposal aku kasih. Karena itu triliunan nilainya. Tapi Anda mau bekerja, bukan proposal berapa untungnya. Itu nggak bagus. Berikan pancing. Berikan pancing, dia memancing sendiri. Jadi kami membuat klaster nanti Jawa Timur, Jawa Tengah, tetapi pusatnya adalah Merauke, 1 juta hektar di sana. Ini sudah mulai. Tunjukkan Merauke sudah bergerak. Pasti banyak serangan, pasti. Teman-teman, Pak, enggak usah peduli. Niat untuk Merah Putih, enggak usah mundur. Niat untuk generasi muda, jangan kita ego. Kalian nanti menggantikan kita di sini, berdiri. Mungkin 5 tahun ke depan Anda berdiri di sini, kita gantian. Bisa saja, saya lihat tadi pidato Pak Hashim, beliau, bahwa ada alumni Taruna Nusantara masuk kabinet. Berarti masih muda orangnya. Ya kan? Tidak menutup kemungkinan kalian pemuda ini ada yang terpilih. Nih, kita buat, dan ini nanti menjadi lumbung pangan dunia. Kalau ini kita rebut 1 juta bisa produksi 10 juta, kita shortage itu 5 juta ton, artinya surplus 5 juta. Dan pertama nanti sejarah selama kita merdeka, inilah sejarah pertama nanti legacy Bapak Presiden terpilih. Kemudian kami ke Kalimantan Selatan, bisa lihat, ini Kalimantan Selatan, bisa lihat videonya kemarin, belum ada APBN, maaf. Karena yang membedakan kita adalah kreativitas, keberanian mengambil keputusan. Itu yang membedakan. Tahu yang membedakan? Tahu yang biasa naik motor, cc-nya boleh sama, tapi kecepatannya beda. Kenapa? Skill yang membedakan kita dan keberanian membedakan kita. Benar? Messi, Rossi, motornya cc-nya 1250 sama-sama, tetapi cara mengambil tikungan berbeda. Itulah yang membedakan pemimpin dengan yang dipimpin. Aku ngambil, sudah start, sudah jalan, ditanya Bapak, bagaimana? Sudah jalan Pak. Kok bisa? Iya Pak. Itulah pembeda daripada yang lainnya. Aku tidak boleh sebut nama, enggak boleh sombong. Tapi itulah pembeda sebelumnya. Gimana caranya? Ini bisa berbahaya. Kan bisa berbahaya, aku undang. Apanya berbahaya? Bisa ditangkap, aku undang polisi, jaksa, KPK, tanda tangan. Yang mau ditangkap dengan menangkap, sama-sama tanda tangan. Berita acara. Selesai di mana masalahnya? Aku tidak pernah kuliah hukum. Saya pertemukan antara yang menangkap, memeriksa dengan diperiksa, duduk bersama. Ini kita kerjakan demi Merah Putih. Kalau ada korupsi, saya yang pecat. Saya antar ke penjara kalau ada yang korupsi di bawah saya. Kalau aku dapatkan, berapa kami masukkan penjara? Aku kirim ke penjara. Tapi kalau kamu baik, aku promosi. Gak usah panggil sepupunya, memo. Kalau ada di kantor kami, mengirim KTBLC, SMS, CP, aku kurangi, peraturannya adalah peraturan baru khusus di pertanian, nilainya berkurang 20%, 5 kali kirim nilainya 0. Dan boleh cek di pertanian, nggak boleh meritokrasi, berprestasi kamu naik, tidak berprestasi kamu turun. Setuju? Nih, bayangkan ini dikerjakan sejak Pak Harto, ada irigasi tapi tidak ada padi, yang ada ikan kecil lewat. Aku sedih, pakai heli, kami terbang, luasnya 400.000 hektar, kurang lebih 500.000 hektar. Bayangkan kalau ini bisa produksi, masalah Indonesia yang diributkan puluhan tahun selesai. Hanya yang 500.000 hektar nanti.
500.000 hektar bisa produksi 2 kali 10 berarti 5 juta ton. Kita shortage cuma 3-4 juta ton. Selesai masalah bangsa, hanya kita diskusi di lapangan, bukan membuat narasi dari Jakarta mengkritik pemerintah, tapi dia sendiri tidak berbuat apa-apa. Ini coba buka filenya, sudah dikerjakan kemarin, siap tanam. Coba bisa buka filenya, ada irigasi sepanjang puluhan kilo, 20 kilo, 30 kilo. Tetapi inilah, maaf, inilah korban dari pemerintahan tidak berkelanjutan. Karena merasa bukan kebijakan saya, nggak usah dilanjutkan. Tahu berapa triliun uang negara di sana? Sia-sia puluhan tahun. Kami langsung datang, kami cek, masih ada sisa-sisa. Ini kami naik motor, ada air. Mimpi kami pernah pertemuan di Jerman, pertemuan saya sampaikan. Indonesia, mimpi kami kalau Indonesia mau sejahtera, jangan biarkan air hujan yang turun di bumi Indonesia masuk ke laut sebelum dia jadi pangan. Indonesia pasti negara superpower. Saya ulangi, jangan biarkan air hujan yang jatuh di bumi Indonesia mengalir ke laut sebelum dia jadi pangan, protein, dan seterusnya, tanaman, dan seterusnya, seperti yang kita bahas tadi. Kalau itu yang kita lakukan, Indonesia negara superpower sebelum 2045. Kami bisa yakin itu. Kalau Anda bergerak, generasi Z harus kita jaga. Generasi milenial ada 52%. Kak Sarah benar, 52%. Kalau ini dua-dua bergabung, empowering, kita getarkan Indonesia, kita bekerja bersama-sama. 5 tahun cukup untuk membuat getaran di dunia. Cukup. Dan insya Allah bisa 10 tahun. Bisa, tapi kita mau. Ini bangga kalau mengkritik, bangga kalau menghina. Gak ada rumusnya orang sukses, hobi menghina. Gak ada, aku gak temukan. Gak temukan. Orang yang suka mencerita kejelekan orang yang menghina, orang yang mencaci, tidak pernah aku temukan di bumi Allah ini bahwa dia sukses. Gak ada. Gak aku temukan. Saudaraku, sahabatku, minta maaf karena masih ada pembicara dan izinkan aku pamit. Ini mimpi kita, bukunya sudah jadi, blueprintnya kami sudah buat. Coba tunjukkan tadi, 2045. Dulu periode pertama, swasembada pangan 3 kali. 2017, 2019, 2020, 4 kali, 2021. Dulu pernah swasembada, era Pak Harto, itu 10 November 84. 40 tahun yang lalu. Sekarang terulang dan itu 3 kali, sehingga kita mendapatkan penghargaan tertinggi di dunia, bukan di Asia tapi di dunia. Itu berkat kerja keras petani, pemuda, bukan saya hanya bagian kecil daripada hasil kerja keras ini. Yang terakhir, saudaraku, sahabatku, sukses, pesan spiritualku adalah jangan pernah kamu mengabaikan, menggores hati ibumu. Sekali lagi, pesan spiritualku adalah jangan pernah kamu gores hati ibumu, dan ayahmu. Kalau kamu lakukan itu kamu akan temukan kegelapan selama hidupmu. Itulah spiritualnya kami berjalan. Muliakan ibumu, seluruh saudaramu, seluruh temanmu, seluruh sahabatmu, seluruh pemuda saling memuliakan. Boleh mengkritik, tapi konstruktif dan beradab. Banyak orang pintar, tapi adabnya yang kurang. Banyak orang cerdas, tapi adabnya yang kurang. Orang beradab, orang pintar tidak beradab, itu tidak terhormat di mata Tuhan. Semua agama mengatakan demikian. Orang yang cerdas, suka mengkritik, tapi tidak punya adab dan seterusnya, itu biasanya juga terhina di mata Tuhannya. Kalau kita yang sempurna adalah pemuda, punya semangat yang menyala berapi-api, dia cerdas dan beradab. Itulah harapan negara. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara superpower dalam waktu tidak terlalu lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.